Assalamualaikum pemirsa channel Wisiing Leluhur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi tentunya dengan kru Wisiing Leluhur yang kali ini di tempat yang berbeda, tapi masih di Kabupaten Gunung Kidul. Kali ini kita berada di Kapanewon Ngawen, kemudian kelurahannya yaitu di Kelurahan Beji, di mana itu kita akan mengeksplor atau meliput tempat yang luar biasa, akan kekayaan, ada sejarahnya, kemudian religi maupun hayatinya ini yang luar biasa, yaitu ada di hutan Wonosati. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita juga akan bincang-bincang dengan pemangku adat ataupun lebih familiar, dikenal dengan juru kunci yang akan menjelaskan. Tentunya nanti kita akan ngobrol banyak. Mungkin bagi pemirsa pernah mendengar tentang Wonosati dan Rinding Gumbeng, nah, nanti akan kita bahas di bincang-bincang ini. Tetap ikuti channel Wisiing Leluhur dan jangan lupa sekali lagi share, kemudian untuk subscribe agar channel ini bisa selalu eksis dan hadir di hadapan para pemirsa. Untuk saudara-saudara yang jauh, yang ada di perantauan, ada dimanapun, warga Kapanewon Ngawen, salam dari Wonosati. Pemirsa, untuk sampai di titik ini butuh stamina yang luar biasa. Karena ini tanjakan sekitar kurang lebih 200 meter dan di belakang saya ini adalah titik puncak atau puncak Wonosati, yang dinamakan Minuman. Jadi kalau Anda pengen berkunjung ke sini, tip yang utama ialah sepatu atau alas kaki yang Anda pakai. Pilih yang istilahnya untuk jalur pendakian. Oke, begitu pemirsa, kita lanjut ke titik pusatnya atau di Inumannya. Pemirsa, kita sudah ada di puncak Wonosati, yaitu sering disebut Inuman ya, Ngenuman nggih. Oh nggih ya, koreksi. Kalau di familiar lebih kita kenal dengan Inuman, tapi Ngenuman sebenarnya. Nah, ini kita sudah bersama Pak Sugimo Diarjo. Beliaulah pemangku adat atau juga biasa dipanggil juru kunci. Nah, nanti Pak Sugimo ini akan bercerita awal mula atau kisah ataupun legenda ataupun sejarah yang ada di Wonosati. Monggo Mbak Sugimo, yang criosaken ceritanipun Wonosati. Nggih. Nuwun pangapunten nggih. Bahasa Indonesia mawon. Campur. Nggih, campur. Nggih. Tapi barangkali aku salah, yang salah Mbak. Iya, betul, Mbak. Ini begini legendanya. Zaman dulu ini hutan ini bisa dikatakan hutan Wonosati sampai sekarang ini. Oh iya. Yang artinya Wono itu alas, Sati tempat penyimpanan barang rahasia zaman dahulu. Oh, bunker lah. Ya. Nah, gini ceritanya. Waktu itu adanya hutan Wonosati itu ada kaitan dengan zaman perang di antara Demak dan Mojopahit. Oh, perang Demak Mojopahit zaman itu. Demak dan Mojopahit. Nah, ceritanya itu begini. Itu Mojopahit dikalahkan, gitu. Yang diprakarsai yaitu Roro Resmi dan anak-anaknya. Oh, itu dia bisa dikatakan melarikan diri ke pantai selatan. Oh, pantai selatan. Kalau sekarang ini dia dikatakan ya Gunung Kidul ini. Oh, sampai di sana itu kalau zaman dahulu itu kan mbah-mbah itu kan meditasinya kan kuat. Tirakat. Ya tirakat. Setelah sampai di sana ini betul sudah sampai di Gunung Kidul. Tapi dia itu ada itu salah satu ini yang memberi tahu kian Anda harus kembali ke utara, gitu, ke utara.
bahwa di utara itu ada salah satu hutan kecil yang namanya hutan Wonosati yang pantas atau sesuai untuk kalian olah kanuragan. Nah, setelah itu masuk ke Wonosati ini. Lah Wonosati ini sebelum kedatangan dari Mbah Anggoloco dan Roro Semi itu memang sudah ada penghuninya. Oh, sak derenge niku pun enten sing ya. Yaitu yang penghuninya namanya yaitu Gadung Melati. Oh, Simbah Gadung Melati. Nah, Gadung Melati itu adalah seekor macan putih. Oh. Seekor macan putih. Nah, lah itu waktu itu setelah nyampe di sini itu memang punya anak tuh. Roro Semi itu punya anak yang namanya Anggoloco dan Gading Mas. Kang wonten Gunung Gambar. Nah, Anggoloco supaya nempati di hutan Wonosati ini, terus yang ada di Gunung Gambar itu dipersilakan yang menempatinya yaitu si Gading Mas. Mas. Nah, gitu. Terus setelah itu kan begini. Jadi waktu itu Simbah Anggoloco anak daripada Roro Semi itu, Roro Semi tadi itu kan garwa selir Brawijaya yang kelima dari Mojopahit. Oh iya masih turunan raja gitu. Iya. Terus punya anak dua yang namanya Anggoloco dan Gading Mas tadi. Lah setelah ada di Wonosati gini, pokoknya ini nggak usah panjang-panjang, kalau dipanjangkan memang panjang sekali. Yang intinya Mbah Anggoloco dan Mbah Anggoloco itu supaya mendidik anak-anaknya yang ada di wilayah warga masyarakat di sekitarnya sini, karena di sini itu yang mayoritas petani tapi belum pinter tani. Oh, kalau iya. sekarang bisa dikatakan bahwa Simbah Anggoloco itu supaya menjadi PPL itulah. PPL. Nah setelah itu gini, jadi setelah petani itu bisa sukses, dia tahu menanam padi dan lain sebagainya jadi setiap tahun tuh setelah panen padi sawah diadakan ritual bersih sadran ke puncak hutan Wonosati yang namanya Dingenuman ini. Nyadrane di sini Pak. Betul. Pengetan karena ilmu yang diwariskan dari Mbah Anggoloco di sektor pertanian di kawasan Duren niki. Duren dan sekitarnya. Nah, terus niki Mbah niki ada lagi kepripun. Kaitanipun nek Wonosati orang bicara Wonosati terus Duren niku rinding gumbeng. Niki sambung rapete napa Mbah? Nggih, rinding gumbeng. Sangat nggih. Kan begini, kan setelah di sini cocok tanam padi sawah, ya toh. Kan kalau padi sawah itu kan yang punya dalam arti yang menguasai kan jiwa padi, jadi Dewi Sri. Ya. Nah, waktu itu memang bisa dikatakan bahwa akan kedatangan tamu, padahal tamu itu seorang seniman. Nah, terus kita ini bingung. Mau kita suku apa? Jamu. Akhirnya simbah zaman dahulu itu menemukan yaitu ide atau membuat musik yang isinya musik rinding dalam arti siapa yang mendengarkan ini merinding. Dan kebetulan musik rinding itu kesukaan Dewi Sri tadi, Dewa Padi. Nah, akhirnya dia membuat pelepah aren. Awal mulanya aren. Setelah lama-kelamaan pelepah aren hilang habis, beralih ke bambu. Uji coba bambu petung, karena kalau bambu petung awet. Satu banyak. Nah, kalau namanya bambu petung itu enggak sembarangan bambu loh. Tapi bambu yang sudah tua. Jadi Dewi Sri itu setelah dipanen dari sawah, dibawa pulang ke Pedaringan, dalam arti ke Gedong Peteng, itu minta dirindingin. Terus lagunya apa? Kalau zaman dahulu itu memang belum ada penciptaan lagu, jadi simbah itu ada kaitan dengan lagu ilir-ilir. Itu kalau nggak salah karangan Sunan Kalijogo. Yang ilir tandure wis ngalilir, bukan sumilir ini. Ngalilir lah. Terus itu diiringi dengan lagu ilir-ilir. Selain itu lagunya injutan dalam arti genjutan. Jadi
sing rinding ku ora gur wong siji, Mas. Banyak orang ngoten ya. Nah, 3, 4 dan lain sebagainya. Kalau lebih banyak lebih bagus. Ini ada contohnya. Oke. Ya. Pemirsa, demikian tadi dengan Mbah Sugimo. Nanti akan kita hadirkan ke pemirsa sekalian bagaimana musik rinding itu dimainkan, tapi tidak akan kita ulas semua. Untuk lebih jelasnya nanti pemirsa dimanapun Anda berada bisa langsung ke tempat Mbah Sugimo untuk mendalami rinding ini, dan mungkin juga untuk edukasi atau untuk berwisata ke hutan Wonosati ini, karena ini luar biasa kekayaan hayatinya, masih komplit, tanaman masih ribuan ya Bang, jenis tanaman langka di sini masih ada. Jadi sekali lagi tolong untuk channel Wisi Eng Leluhur kita minta support kepada pemirsa dimanapun Anda berada untuk like, share, and comment, dan jangan lupa subscribe di Wisi Eng Leluhur. Nek rinding niki nggih Mas, gitu. Nah gini, ini kan ada kaitan dengan Dewi Sri tadi. Nah, ini dulu itu lahirnya rinding, ini adalah sebelum adanya besi dan logam. Jadi nenek moyang itu tadi kan kebingungan kita mau menjamu apa. Nah, akhirnya dia menemukan ide membuat musik. Jadi selain musik rinding ini belum ada. Akhirnya Simbah menemukan ide membuat musik rinding ini yang dibikin dari pelepah aren tadi. Tapi setelah pelepah aren lama kelamaan itu tidak ada dan punah, akhirnya beralih ke pohon bambu petung. Nah, bambu petung aja yang sudah tua loh Mas, nggak sembarangan. Kalau hanya bambu-bambu yang masih muda nggak berbunyi. Contohnya ini. Nah, ini yang asli dari ini bambu petung ya, dan juga petung. Contohnya ya seperti ini. Lain sama tadi ya toh, lain sama bunyikan tadi. Jadi ini ya bikinan Mbah Sugimo ya toh. Apa kok sampai sekarang Mbah Sugimo masih menggeluti? Karena ini warisan bagi Mbah Sugimo. Ini memang saya anggap wah berharga sekali. Dan musik ini nggak gampang loh, biarpun hanya seperti ini nggak gampang mempelajarinya. Satu, pakai yaitu dalam arti kesabaran, ketekunan, baru jadi bikinnya. Selain itu jadi tapi belum tentu berbunyi, ya toh, belum tentu berbunyi. Jadi nggak gampang. Contohnya Mbah Sugimo menggeluti rinding ini supaya anak-anak muda sekarang itu mengenal bahwa kita ini merasa ditinggali warisan yang namanya rinding ini. Nah, seperti itulah. Makanya Dewi Sri Diwapati tadi kan minta supaya dirindingi setelah dia dipanen dari sawah ke rumah tuh, supaya diiring dengan musik rinding ini yang lagunya njut-njutan. Nah, terus zaman dulu tuh bapak-bapak, mbah-mbah itu musiknya rinding ini kalau ceritanya nek dolan binolan, kalau malam itu sangunya hanya rinding, saling membunyikan rinding itu. Tapi kabehku ya wis do tanggap. Nek aku ngonekke swara ngene, si iki ngene contoh Mbah Rejo ngonekke ngene, nadane ngene, Mbah Gito ngonekke ngene, Mbah Sugimo ngonekke ngene, semua wis tanggap. Nah, wis tanggap. Ning iki ra gampang Mas, karena ini musik perasaan. Tidak bisa dinotasi. Tidak bisa dinotasi. Nah, maka itu ya tak, kalau mau pengen tahu anak-anak sekarang ini, ya inilah yang namanya musik rinding yang setelah dilestarikan oleh Mbah Sugimo Diarjo dengan alamat Duren Desa Ngawen, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan rinding ini bukan hanya sekedar untuk ini aja, apa itu? Udah pernah loh ini tampil, ya toh, ke ujung Pandang udah pernah, ya toh, kembali sudah pernah. Nah, sudah tingkat internasional Mas. Ya, alhamdulillah ini warisan nenek moyang zaman dahulu. Mudah-mudahan rinding ini dia bisa lestari, ya toh, jangan sampai itu hanya dianggap sepele. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih.
Pemirsa, inilah akhir perjalanan kita dalam penelusuran yaitu hutan Wonosati. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sugimo bagaimana hutan Wonosati dan legenda ataupun sejarah yang ada di sini. Ada kurangnya tentunya dari kru Wisi Ing Leluhur, minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk saran tetap kita tunggu, tolong ketik di kolom komen, ataupun barangkali pemirsa dimanapun berada ada satu tempat yang perlu kita datangi, boleh request, tulis di kolom komentar. Sekali lagi, salam untuk keluarga Ngawen, berbanggalah dan berbahagialah bahwa Anda punya sejarah ataupun legenda yang sangat luar biasa di hutan Wonosati ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.